semua ekspresi-ekspresi kita selama ini gitu ya. Nanti kita akan lihat. Tadi sudah disinggung sama Mas Bagus dan Mbak Rindu bahwa tema hari ini adalah Beyond Compliance with Transformational Leadership dengan 3 tagline. Minimal kita tahu batasan accountable, authority, dan how to be a role model gitu ya. Nah, kita akan ulas. Oke, next. Compliance tadi udah disinggung sama Mas Bagus, bisa didelegasikan, tapi accountable enggak. Ya, kenapa tuh Bapak Ibu? Ya, compliance bisa nggak didelegasikan? Oke nih urusan HSE deh, oke deh nanti bagian VPQC di sini ya, gitu ya. Eksekutornya untuk compliance bisa oleh siapa aja ya. Tapi kalau udah berbicara, tadi kan kita udah berbicara core value kan tuh. Yang pertama apa Pak? Bu, amanah. Berarti kalau amanah bisa dipercaya, ibaratnya menjadi sidik, tablik, fatonah tuh udah satu paket nanti kita. Ya. Tapi kenapa accountability nggak bisa? Ibarat kita naik pesawat gitu ya, pilot bisa mendelegasikan apa Pak? Saat dia bekerja ada co-pilot nggak? Nah ya, ada pramugari, pramugara gitu ya, ada AFSEC dan sebagainya. Tapi begitu in case ada kejadian di pesawat itu, yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Banyak sekali organisasi yang sudah melek, sudah aware banget ini tanggung jawab saya. Kenapa? In a normal prosesnya gitu ya, proses dulu ke hilir, dia udah pede kali, dia bilang, oh udah aman, justru kita udah paling cepat lah. Tapi tunggu, akan terlihat semakin dia mengambil tanggung jawab full atau enggak pada saat deviasi itu terjadi. Ibaratnya, pada saat kita sebelum menjadi leader, kita pastinya fokus untuk terhadap bagaimana menumbuhkan diri kita sendiri, gitu ya. Tapi begitu Bapak Ibu sudah menjadi leader, Bapak Ibu tugasnya belum cukup untuk menumbuhkan diri sendiri, Pak. Karena yang diminta itu supaya hirap nanti Pak ya, gitu. Bu ya. Kenapa? Karena yang diminta, kalau kitanya bertumbuh, jangan lupa menumbuhkan orang lain. Ibaratnya kita semua ini gardener semua nih Pak, Bu ya. Masuk Mbak Nisa juga. Mbak Nisa tinggal paling banyak nih di Sinergi Solusi Group Pak ya. Paling banyak ada di Surabaya, ada di Balikpapan gitu ya. Tugasnya tukang kebun tadi. Contoh, saya analogikan. Saya pakai bahasa yang cukup sederhana aja ya, biar dapat why-nya. Kenapa accountability nggak bisa diubah? Siapapun tim kita, artinya harus kita berikan media agar ibarat itu tanaman udah kita pilih kan, atau dia udah ada nih bunganya, bibitnya ini udah ada nih. Gimana caranya biar dia berbuah, biar dia panen, biar dia nggak mati, biar dia nggak layu? Kan yang punya kebun yang harus rutin nyiramin, harus tahu jam berapa atau racikan untuk nyiramnya kayak mana, gitu ya. Nah, itu kemampuannya berarti kepada gardener ya kan. Jadi akan terlihat kalau ada deviasi terjadi, sudahkah kita sebelum satu jari ini menunjuk anak buah kita atau tim kita. Saya agak risih kalau menjawab anak buah Pak, mohon maaf ya. Jadi saya tetap sebutnya partner lah gitu ya, karena semua atas asas trust itu tadi gitu ya. In case partner kita ada yang melakukan kesalahan, bisa jadi kesalahan itu karena mereka belum dikasih tahu caranya gitu ya, atau kitanya lupa bahwa oh ternyata kayak lupa ya nyampein kenapa dia harus melakukan ini, sehingga ibarat lampu nih gitu ya, daya wattnya mungkin kita udah punya 30 watt, dia masih 5 watt. Terus tuh kita yang menyokong tim kita. Itu in case inspirasi yang saya ambil juga bersama leader-leader lain yang ada di Sinergi dan juga Proxys gitu ya. Memang itu challenging gitu. Kenapa? Karena manusia punya ego kan Pak ya, Bu ya.
Udah greget kali Bu, tapi kan nggak semuanya bisa kayak gitu Bu. Kenapa? Loh kalau orangnya udah diajarin udah, tapi masih aja bebel gitu kan. Orangnya ini udah, terus gimana Bu? Tetap dia part of us. Ibaratnya kita dikasih tanaman itu misalnya, dihibahkan, kita yang bertugas untuk menumbuhkannya. Jadi in case kalau tanamannya layu, ya berarti kita harus menemukan ruang improvement apalagi nih untuk bisa semakin mahir dalam menumbuhkan biar tanamannya serupa yang kayak layu tadi jadi nggak layu. Kurang lebih analoginya seperti itu. Bottom point, kalau bahasa saya di manajemen sampai ke komisaris, saya nggak pakai bahasa kayak gini, tersurat semua ya Pak. Ya kalau misalnya ada anak buah yang salah ya tunjuknya ke kita dulu. Baru yang ditanya bukan siapanya yang berbuat salah, itu aja udah beda kan Pak Bu ya, iya kan? Nah ini kerjaan siapa nih kok jadi kayak gini? Itu akan berbeda dengan coba lihat proses mana yang bikin gagal, sih? Gitu. Apalagi tadi mau sampai jadi role model, kenapa? Tanggung gugatnya Pak, kadang kita suka, aduh ntar dulu nih, minggir dulu nih, melipir dulu. Nah mudah-mudahan kita bisa makin istiqomah nih ya, untuk bisa menunjukkan accountability kita bahwa kita sampai kapanpun selama amanah itu ada di kita, kitalah yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Artinya mau hasilnya bagus apresiasi, nggak bagus ya tanggung renteng. Sepakat Pak Bu? Nah jangan serius-serius, jangan tegang-tegang, lemaskan dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya saya kecepatan tolong kasih tahu ya, biar nanti lebih enak lagi cara nyampeinnya. Next. Jadi kenapa nggak bisa didelegasikan? Karena tanggung gugatnya ada di kita, ya. Dan itu dibawa sampai di kehidupan abadi kan. Yang akan ditanyakan amanahnya tadi tuh, ya. Udah ngapain aja? Oke, thank you. Prioritas keselamatan. Apakah benar ya yang ada di ruangan ini seluruhnya menyepakati? Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Mitra, gitu ya, bahwa safety ini no matter what Bu di sini. Benar Pak Bu? Rasanya begitu? Ya. Artinya kalau memang sudah menjadi darah daging, ibaratnya kan sudah menjadi value kita juga dalam akhlak. Akhlak itu definisinya apa Bapak Ibu? Second nature tuh ibaratnya all do it without thinking, udah jadi DNA kita. Ibaratnya Bapak Ibu mau rumahnya di ujung Berung, kalau kerjanya di GMF, masuknya jam 7, Ibu sebelum jam 7 harus sampai sini kan? Sehingga mau anaknya rewel, anaknya demam, mikir tuh kan, aduh harus selesai jam segini, harus sampai. Biar apa? Oh karena ada konsekuensinya yang segera dan pasti. Apa itu? Kalau telat kena potong kita. Bener gak? Gitu ya. Nah, berarti simpelnya apa? Orang mau berperilaku kalau ada konsekuensi yang segera dan pasti. Apakah kita sudah menerapkan itu untuk tim-tim kita sehingga mereka mau kita influence untuk berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan? Nanti kita perhatikan. Seberapa penting sehingga sebagai leader kita tidak akan mau menawarkannya safety dengan apapun. Artinya kalau memang betul safety adalah segalanya, kalau misalnya saya selaku, kalau dulu kan setup SMK 3 kan masih 2010-an ya kayaknya, mungkin Banteng awal-awal masuk GMF tuh ya. Nah, cuma saya belum tahu lagi penerapannya nanti sejauh apa. Akan terlihat di maturity levelnya Pak Bu, gitu ya. Ciri-cirinya apa? Silahkan kita sama-sama merefleksi di tempat kerja kita masing-masing, gitu ya. Apakah benar safety di atas segalanya? Contoh pada saat kita ngomongin duit, anggaran, gitu ya. Begitu kita bilang meeting apapun itu di luar safety, ada nggak yang mengingatkan bahwa keren tuh idenya bapak ini, ibu ini, tapi safe nggak ya? Ada yang memastikan itu. Mantap tuh, belum pernah out of the box, yakin ini mantap nih. Tapi
kita perlu kaji dulu nih, konsultasi dulu deh nih, cara kayak gini aman gak sih? Minimal itu aja. Itu baru kongruen, menempatkan safety. Artinya nggak ada yang sebanding dengan harga nyawa manusia ya Bapak Ibu ya. Kita punya tim PDCA kan, seingat saya. Punya gitu kan. Plan, do, check, action. Artinya harus sistematis. Sistematis artinya apa? Berurutan. Sama halnya makan secara normal. Layaknya makan secara normal, kalau kita sehat dari mulut dulu baru dibuang ke bawah, kan gitu ya. Ada nggak bagian tubuh kita yang ambil inisiatif job desk-nya, lambung ambil tugasnya kerongkongan Pak Bu? Kira-kira kalau sistematis nggak ada ya. Artinya sudah by system ya, layaknya gitu berarti GMF. Sudah ada semua bagian, baik itu yang core prosesnya ataupun support prosesnya gitu ya, termasuk safety ya. Sehingga mau apapun pembahasannya, kalau misalnya kita sama-sama sudah believe dan mengimani safety itu adalah kebutuhan, bukan ya daripada nggak kena audit kan gitu ya. Ya, atau pakai sistem kebut semalam. Nah, itu tinggal dilihat lagi sejauh ini kita memandang safety apa benar sudah sampai di sana. Itu akan terlihat kongruensinya dari how to respond dari setiap aksi yang datang pada kita di luar pembahasan safety justru. Ya. Next. Belum bisa nih. Coba ya. Oke. Tadi kan ada kata-kata transformational leadership. Sorry, saya ceki dulu. Bapak yang paling belakang kelihatan nggak ya? Kalau enggak masih ada bangku di depan, monggo biar ergonominya oke. Santai saja ya, nggak usah tegang-tegang, ambil posisi yang paling nyaman ya. Transformational leadership, wah kenapa? Kira-kira sekelas GMF gitu ya, masih ada tawar-menawar emang sama compliance Pak Bu? Brandingnya udah segede gaban kalau kata orang rorotan mah. Gitu gak? Ya, menjaga kita tetap memenuhi persyaratan. Coba GMF, brandingnya udah global juga kan? Apapun yang dipikirin buat bangsa dan negara ini gas kan gitu. Berarti kan siap, kan? Tapi kenapa harus diiringi dengan leadership? Karena beda. Kalau yang di sebelah kanan compliance leadership, nggak perlu kita sesi ini. Bapak Ibu mungkin sudah sangat mahir. Kenapa yang setiap hari Bapak Ibu lihat kan comply not comply kan gitu, ya kan? Audit kapan nih gitu kan? Disnaker kapan nih datang? KLHK ada kapan nih datang? Aman semua kan gitu ya. Artinya menjaga minimum requirement atau bahkan beyond compliance-nya kita mau kejar. Tapi gimana biar beyond? Harus dengan ini Pak, leadership. Banyak perusahaan lain semuanya comply, tapi kecelakaan itu lagi. Ya. Atau enggak kecelakaan, tapi turnover karyawannya sangat tinggi. Jadi besar gaji bukan menjadi jaminan orang itu bisa stay di tempat kita. Itu udah banyak jadi. Ya. Kenapa? Leadership. Gimana caranya produk safety itu bisa terasa di setiap lini posisi. Kalau kita merasa cara saya udah secure, saya bisa sehat dan selamat. Gimana cara ngularinnya ke tim kita? Satu VP pegang berapa orang paling banyak Pak? 50 ada? Lebih 50-nya Pak, harus kita make sure itu every single time mereka sehat dan selamat. Minimal mata kita dulu ke tim kita kan, ya. Gitu. Tapi gimana cara menggerakkan mereka agar mau selamat? Minimal mau dulu kan, ya, daripada ditegur kan biasanya begitu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang baru jangan mengharapkan mereka langsung mengamini Pak Bu, apalagi Gen Z zaman sekarang. Gen Z zaman sekarang saya bawa semuanya Gen Z sengaja Pak Bu. Contoh, caranya gimana mengorkestrasikan teman-teman di sini gitu ya.
yang satu ada yang visualisasi banget, yang satu ada audio visual banget, yang satu ada kritis banget, kan gitu ya. Yang satu pengennya enggak strict, pokoknya saya taunya benchmarknya begini, padahal yang dulunya intuisi kita, pengalaman kita gitu ya. Nah, akhirnya ibaratnya kalau pacaran love language-nya beda nih. Nah, satu VP misalnya 50 orang, berarti kita harus tahu nih 50 ini ibaratnya nih apa aja nih situational leadership yang cocok pada saat kita mau berkomunikasi, bernegosiasi, atau bahkan mau jadi mentor ataupun coaching misalnya gitu ya. Kita harus tahu dengan siapa kita berhadapan. Tapi gimana caranya biar bisa menjadi penjembatan dari generasi yang serba variasi yang ada di GMF ini? Bangun dulu trust-nya ya. Trust itu menurut Bapak Ibu bisa dibeli nggak? Nggak bisa ya. Justru dari situ trust-nya dulu. Sama halnya kita setiap hari kita ngomongin value. Value itu di atas setelah belief. Sebenarnya apa pengertian belief, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Masih banyak kan nih hadiahnya nih? Nggak apa-apa, saya sambil trivia ya. Apa sih itu belief, Bapak Ibu? Boleh ya. Kayaknya nih gitu. Rekan-rekan yang mau jawab boleh. Jadi di ruangan ini wajib berekspresi, salah nggak apa-apa karena kita masih manusia, bisa salah. Karena kalau GFF maunya semua orang gak ada yang salah, kita rekrutnya malaikat Pak Bu. Nggak sanggup gajinya nanti kan. Ya, apa itu belief kira-kira sejauh ini? Gimana Ibu? Kayaknya udah yakin, hakul yakin gitu ya, keyakinan. Artinya belief itu sama dengan keyakinan kita. Oke. 70% benar, bolehlah dikasih rewardnya. Ibu siapa Ibu? Ibu Risa ya. Ibu Risa. Apa itu belief? Keyakinan. Nah, apa aja tugas dan tanggung jawab serta tanggung gugatnya para pimpinan perusahaan di organisasi manapun itu? Ya, kalau misalnya memang sudah berkomitmen, namanya aja komitmen, kebijakan yang menandatangani direktur utama kan Pak Bu ya, Banteng begitu kan ya? Kalau dia boleh nggak Banteng aja yang tanda tangan? Nggak boleh. Ya, kenapa? Biar komitmennya nggak jadi koma komitmen Pak Bu. Ya harus dari atas. Ya. In case kalau kita tahu kejadian yang masuk berita beberapa bulan lalu, Teradron, yang dipanggil bukan komisaris ya kan? Direkturnya. Kenapa? Tanggung gugat di beliau. Kenapa? Secara undang-undang PT ya beliau yang diakui atas perwakilan dari benderanya perusahaan. Ya. Apa saja tugasnya atau leadership accountability-nya berdasarkan mandat, standar dan regulasi. Kalau saya tampilin ISO-nya, standar aviasinya, yang ada Bapak Ibu makin miring palanya nih, gitu kan ya? Saya ringkas, ya. Ada 4 yang hukumnya fardu ain, ya. Artinya kalau nggak dikerjain ini haram nih Pak Bu ya. Kenapa? Ini yang kita mau mati nih Pak Bu ya. Menetapkan arah dan kebijakan. Kenapa? Makanya beda nama, beda makna. Manager, memanage, mengatur, mengelola, gitu kan ya. Director, mengarahkan. Artinya logikanya apa? Semakin tinggi jabatan, yang akan dinilai dia akan perform atau enggak adalah justru soft skill-nya kan, visinya. Kenapa namanya supervisor? Karena kata dasar aja itu semua Pak Bu ya. Dia punya visi yang lebih super dibanding tim yang lainnya. Kenapa dia kamu sekarang jadi supervisor ya. Ibarat lampu tadi Pak, senter tadi, wattnya udah naik dikit nih, bisa dia jadi supervisor nih. Ibarat kata kalau misalnya saya mau pergi ke GMF dari Rawamangun gitu ya,
Dari Rawamangun tadi nyampe sejam misalnya gitu, ya. Nah, si supervisor bilang, saya biasa lewat Ancol nih, lewat Pluit, misalnya gitu ya. Tapi si supervisor dia visinya udah agak lebih luas lagi nih, Bu, jangan lewat Pluit, ada perbaikan jalan lewat Dalkot Bu, karena udah lebih cepat nyampenya. Manajer dia harus lebih luas lagi visinya. Oh Bu, selain lewat situ bisa lewat sini alternatifnya, lewat sini, misalnya lagi. Direktur ya makin tinggi lagi. Ibarat kita kalau naik tangga ya, semakin tinggi jabatan, yang dilihat adalah kemampuan kita melihat high beamnya, lampu jauhnya. Oh nanti 10 tahun ke depan mau dibangun tol baru nih, gitu ya. Mau dibangun kawasan ini. Ya itu yang di challenge. Nah, hingga kita bisa mengerjakan amanah kita dengan baik. Ya. Menjamin sumber daya biar nggak komitmen, karena udah komitmen ya kalau memang mau safety di atas segalanya untuk mendukung yang kita percaya bahwa dengan safety proses ada pekerja di situ gitu ya, nggak peduli dia beragama atau enggak, tingkat pendidikannya bagaimana, hidupnya dia di rumah gimana, selama masih ada manusia di situ K3 berlaku, produknya sehat dan selamat. Kenapa ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawab dulu kali. Nah, artinya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan kan? Nah, itu aja udah safety Pak. Nggak sadar aja kita, gitu kan? Yang kita bawa tuh dengan bersalam tuh kita mendoakan atas keselamatan ya kan? Selain resource menjamin kompeten dan sadar. Banyak orang yang sudah kompeten tapi dia nggak sadar. Kenapa? Banyak orang yang memilih misalnya, Bu, saya nggak suka manusia. Ada yang bilang sama saya begitu. Lah terus mau bagaimana kerjanya? Saya bilang gitu kan. Boleh nggak Bu? Saya pokoknya individual kontributor aja. Pokoknya jangan ada orang. Pokoknya begitu. Iya. Mungkin spesifikasinya bisa kayak gitu tapi sangat terbatas. Tapi di bisnis ini, apalagi tagline-nya sinergi solusi dan proses adalah kolaborasi kan gitu ya. Kenapa makanya sinergi solusi? Sinergi kan harus bisa berkolaborasi gitu ya. Apa yang menghambat? Saya orangnya introvert Bu. Assalamualaikum. Saya bilang gitu kan. Oke, saya kasih tahu cara-caranya ya. Biar itu nggak mengganggu jati diri. Mau itu ekstrovert, ambivert atau introvert gitu ya. Gitu ya. Gimana caranya walau kita introvert kita tetap bisa kok menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Kita harus fair dong. Ya, begitu kita merekrut seseorang, kita sudah deal, kocek sudah keluar kan gitu ya dari SR gitu. Argo udah jalan nih kan gitu. Argo udah jalan. Nah, yang diminta adalah ya performance-nya dia. Performance kan orang bisa dibilang kompeten kan harus ada 3 komponen, ya. Skill. Oke, knowledge dan attitude. Jadi kalau belum 3 itu ada, artinya belum kompeten. Kita butuh bibit yang 3 itu. Kenapa? Makanya pada saat mau meng-hire seseorang ada kualifikasi. Nggak sembarang orang bisa masuk GMF kan? Oke. Mengendalikan resiko dan perubahan. Artinya kalau mau melihat dari sisi akuntabilitasnya, gitu ya, akuntabilitas semua penerapan safety ini, oke, masing-masing jabatan punya andil, ya, punya andil. Kenapa safety nggak bisa yang ngerjain HSE doang? HSE kita ada berapa orang sih di GMF? 13 untuk 5.000 sekian orang. Matanya aja udah terbatas kan Pak Bu ya. Saya yakin begitu Mbak Anteng datang ke tempat Bapak Ibu, alim pasti safety-nya, alim pasti bersih itu workshop gitu ya. Tapi siapa yang menjamin integritas kita bahwa ada Mbak Anteng, nggak ada Mbak Anteng, ada Pak Angga, nggak ada Pak Angga, kita masih alim safety-nya untuk diri kita sendiri ya. Next. Apa tuh tadi? Oh, ada pesawatnya. Oke, ini saya mau bedakan dulu di mana authority dan accountability. Authority bisa didelegasikan, ya, bisa kita kasih perintah. Tolong bantu saya ya, kita punya tugas ini nih, kita berbagi tugas.
nanti saya yang review, otoritnya masih bisa tuh. Ya. SK-nya kita udah keluar nih, boleh nggak kita mengorkestrasi tugas departemen kita ke tim yang lain? Bisa oke, justru itu untuk media sebagai agar tim kita di bawahnya juga bisa tumbuh. Tapi begitu accountability nggak bisa dipindahin. Kenapa? Mau responsibility-nya siapapun yang mengerjakan, accountable-nya ada di leader. Makanya kenapa ada Archie kan di sini. Di tempat lain Raci, di sini dibalik Archie. Berarti artinya accountable nih yang paling diprioritasin. Ya. Jangan sampai begitu senang, begitu lapang, kita tepuk-tepuk dada nih, karena saya nih, karena sana. Tapi begitu deviasi, kitanya ngumpet. Nah, harusnya, ya ibarat kita kayak sama jodoh Pak Bu, katanya gitu kan, sehat, sakit, lapang, sempit, kan gitu ya. Kita tangguh renteng. Ya, nah, itu bedanya antara authority dan accountability. Makin tinggi otoritas kita, oke sekarang Bapak Ibu, VP, manajer, senior manager, mudah-mudahan ya jenjang karirnya masih luas terbuka bisa sampai direksi, ya kan? Semakin tinggi amanah yang didapat, otoriti yang didapat berbanding lurus, semakin berat juga tanggung gugatnya. Ibarat orang tua ke anak pasti lead by example. Paling mudah tim kita belajar dengan cara apa Pak Bu? Mirroring kan? Kemarin Pak Rahmat begini nyontoinnya nih, langsung gitu kan. Terus kalau deviasi enggak, soalnya Pak Rahmat kok yang ini lead by example tuh udah paling gampang. Ya, mirroring ya. Gimana kalau kita bisa bervalue bahwa kita kongruen, ya kita do the talk. Nah, kita pengen tim kita seek first to understand, then to be understood aja ya. Artinya kita mencoba dulu mengerti, baru mau dimengerti. Kebanyakan kadang nih kalau mungkin lagi capek, lagi bete gitu ya, atau lagi ada masalah, lagi galau, ego tuh di-challenge-nya di situ tuh, sumbu kita tuh ya. Kenapa? Enggak semuanya mau melebarkan telinga dulu ya, semua ingin didengerin gitu ya. Tapi kita lupa, kita semua masih manusia. Kalau mau duluan nggak ada habisnya. Kalau kita mau fokus di masalahnya nggak akan ada akhirnya. Justru kita bisa tumbuh karena masalah ada kan, gitu ya. Nah, tapi kemampuan kita mau mendengarkan orang lain lebih dulu aja sedikit, itu akan menunjukkan bahwa value kita lebih baik. Gitu. Yang insya Allah nantinya, kalau kata orang Jawa kan, Allah boten sare kan gitu ya. Semakin kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah kita juga akan semakin dimudahkan. Inna ma'al usri yusra. Contohnya, next. Oke, compliance leader, transformational leader. Fokus ke yang sebelah kiri Bapak Ibu, ya. Fokus makna. Kenapa? Nah, Bapak Ibu, kayaknya kalau saya lihat-lihat ini mulai generasi milenial dan sebelum-sebelumnya gitu ya. Saya sama Banten nih milenial nih gitu ya. Terus sekarang timnya banyak yang Gen Z nggak Pak Bu? Sampai Alpha mungkin ada juga gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa berkolaborasi gitu kan ya. Nah, biasanya nih saya kasih tips and triknya. Boleh silakan Bapak Ibu mau validasi ke Mbak Rindu, ke Mbak Hana, yang lain-lain silakan. Gen Z ini sukanya apa sih? Kan gitu ya. Gimana sih biar nyambung ngomong sama mereka gitu ya. Memang pada saat awal-awal agak, kalau orang Minang bilang takajud juga gitu ya, dengan pemikiran baru nih gitu ya. Agak terkejut juga nih. Oh, caranya ternyata ringkas gitu ya. Nah, fokus ke makna. Contoh nih Pak, Gen Z sama milenial suka kali kalau misalnya dikasih tahu why-nya. Kenapa saya harus ngerjain ini sih emangnya? Jangan tahu-tahu dikasih kerjaan, tolong kamu kerjain ini ya, saya tunggu jam segini ini harus beres. Kalau Bapak Ibu gak ngasih tahu why-nya, mereka gak ada semangat ya Pak.
Yang ada, udahlah nggak disenggol lagi aja sama atasan gue nih. Ya kan, girohnya nggak nyala Pak, ibaratnya saklarnya tetap off gitu. Jadi robot aja. Tapi Bapak Ibu bisa merasain nggak? Tim kita kalau yang ngerjain emang dia dari hati gitu ya, yang emang menggali apa dia memang kok pas nih kayaknya gitu. Bisa terasa kan? Nah, sampaikan dulu kenapa harus dikerjain ini, biar apa? Itu penting banget tuh bagi Genzi. Genzi coba validasi bener apa enggak? Betul. Nah, tuh. Sengaja yang saya bawa timnya Genzi semua Pak. Bapak mau benchmark ke Genzi ini, Ibu mau silakan tanyain ya. Antisipatif. Nah, mungkin di era orang tua saya atau Banteng ya, yang mungkin banyak juga yang seumuran juga, atau mungkin almarhum kakak saya seumuran Bapak Ibu juga yang ada di sini kebanyakan gitu ya. Inisiatifnya tinggi banget. Kenapa? Karena zaman dulu informasi itu sangat terbatas kan, ya kan? Sehingga kalau nanya aja tuh mindset kita ini bisa dulu, minimal kalau nanya gue udah bekal nih. Jangan bego-bego kali lah datang ke atasan, pasti gitu kan? Nah sama, saya diajarinnya dulu sama orang tua juga gitu. Ya minimal kalau mau nanya kau pelajari lah dulu, ada lah yang kau bawa, ada gitu ya. Tapi kalau di era sekarang enggak, langsung nanya aja gitu. Sekali nanya mulu, sekolah nggak kemarin kan gitu. Ya beda gaya, emang beda gaya Pak gitu ya. Nah, ada kan Bapak Ibu lah yang semakin di depan. Kenapa? Intuisinya udah kuat banget. Bahkan mimpi aja kalau bisa, kayaknya dapat ilham kemarin nih gitu ya. Tapi harus divalidasi lagi kan dengan speak by data dan fakta. Nah, Genzi ke bawah ini sangat suka sekali bertanya emang kenapa? Emang kalau begini kenapa? Enggak kenapa? Kalau nggak ada urusan sama kita ngapain sih Pak, repot banget gitu. Nggak ada kan? Kenapa? Kritis dia. Dan pengennya tuh, Pak ini nggak ada cara cepatnya apa? Gitu. Kenapa makanya Genzi tuh suka banget ngulik, ini ada nggak sih aplikasi yang misalnya PPT ini langsung keluar dashboardnya. Udah Pak sini saya bantuin, saya bikinin dashboardnya dah, Bapak mau nanya apa sih gitu. Ya. Nah, orangnya Genzi tuh visual banget Pak. Pokoknya kalau warnanya udah cakep, mau dia tuh merhatiin gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil inspirasinya dari Genzi ke bawah? Oh, mereka jago nih visual nih, jago nih digital nih. Ya, tengok aja. Gimana cara mainnya? Coba pengen lihat dulu. Ada nggak yang bisa kita improve nih buat tempat kita? Minimal open heart, open mind, open will. Melihat dulu, oh cara belajar mereka kayak gitu. Tapi Genzi ke bawah juga harus open heart, open mind, open will juga kan. Oh iya ya, karena zaman dulu itu belum ada sosmed, belum ada lambe turah, belum ada dashboard yang gratis sana sini kan gitu ya Pak ya. Platform terbatas, berarti harus menghargai juga. Mereka juga harus dikasih tahu dong, biar ketemu nih gitu. Kenapa? Mereka cepat, cerdas dan kritis juga ya. Sehingga formulasinya, nah kalau nggak ketemu tuh model komunikasinya, udah yang satu ngandelin orangnya peka kan gitu ya. Sementara semua bukan cenayang, bukan dukun, gitu nggak? Ya harusnya kamu peka lah, ini kan udah minggu ini. Ya Pak, saya juga banyak urusan Pak, Genzi Pak, banyak banget agendanya di luar. Aktif mereka tuh, bahannya tiap minggu. Ya, sesimpel itu. Tapi perempuan nggak begitu. Yang mana Pak? Biar saya toelin satu-satu nih Pak. Saya bisa menjamin nanti siapapun yang dengan saya nggak akan bisa bilang terserah. Ya. Mau makan apa? Saya pengen bakso Bang. Bakso. Perkara mau bakso apa terserah, yang penting bakso. Udah, gampang. Gitu. Ya. Tapi coba dulu. Minimal kita bisa mendeskripsikan apa yang kita mau dulu ke mereka. Ya harusnya nggak begini dong laporannya, kan harusnya standar gini. Ya Pak, saya anak baru, saya belum dikasih tahu. Nah, ada juga gitu. Artinya situational leadership. Cari, oh ini orang suka ngulik, apa emang tipenya dikasih instruksi baru dia kerjain nih, jadi giginya masih agak kurang, baru kita kasih tahu. Nanti kalau misalnya mau ngerjain lagi boleh tuh, AI udah banyak, coba explore, pelajari dulu mana yang bisa diimprove sehingga laporannya makin komprehensif. Menyampaikan ekspektasi kita layaknya kita ngomong sama
jodoh kita, anak kita, ponakan kita. Ya. Jabatan itu spiritual soalnya. Guardian, penjaga batas aman, zero tolerance, dan memfasilitasi. Ini yang suka lupa. Ya. Udah ada target masing-masing, tapi jangan lupa apakah selama ini kita sudah menjadi fasilitator yang cukup baik dan bisa diandalkan juga, baik pada saat normal proses ataupun pada saat deviasi terjadi. Di toilet banjir tuh tisu, Pak. Ya, nggak apa-apa, ngembung tuh, tahu-tahu nggak apa-apanya tuh, gitu ya. Nggak apa-apa, memang harus begitu, dengerin. Oh jadi gitu, walaupun kita kayak, oh berarti belum tahu sejauh itu ya, berarti memang harus dikasih tahu. Kembali lagi, kita tukang kebunnya, Pak Bu, kita tukang kebunnya, itu amanahnya. Oh berarti kurang mecin nih orang nih, kurang air nih, kurang pupuk nih, kan gitu kan? Oh kurang ternyata nih. Baru selaraskan dengan resiko dan standar. Speak by data dan fakta. Haram hukumnya berdasarkan mengambil keputusan itu hanya berdasarkan asumsi. Karena yang dinilai nanti hanya ada like and dislike. Nauzubillah, semoga kita nggak jadi leader yang kayak gitu. Ya. Kenapa? Mau dengan siapapun kita harus tetap baik. Agama yang mengajarkan, kan gitu ya. Bukan karena kebaikan itu like and dislike. Baru perbaiki.